Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di channel kami Berkah Anak Kandang. Nah teman-teman, di malam kali ini kita akan buat pakan silase lagi ya teman-teman. Namun bahannya ini macam-macam. Semuanya rambanan. Di tempat kami itu namanya ini adalah daun singkil. Biasanya untuk sayur. Terus ini juga ada daun pete Cina. Terus tadi pagi kita juga dapat daun mangga. Ada juga daun apa itu ya? Daun turi. Nah, dari semua ini daun pohon pisang, daun pohon turi, terus daun mangga dan lain-lain. Nanti kita prosesnya itu kita giling bareng-bareng ya. Kita ambil sedikit-sedikit, terus kita giling bareng-bareng. Setelah semua selesai, nanti kita giling ulang. Karena kalau tidak digiling ulang, daun pisang tersebut nanti tidak bisa lembut atau ukurannya itu masih banyak yang panjang. Sehingga kambing dan domba tersebut nanti dia tidak terlalu suka untuk makan pakan yang kita buat. Supaya pakan yang kita buat nanti walaupun bahannya itu campur-campur, kita giling ulang dengan ukuran yang kita inginkan itu 1-2 cm. Prosesnya sama kok teman-teman. Bahan baku tersebut semuanya setelah kita giling ya, kita tebarkan di terpal, kita tebarkan dedak sedikit ya, kurang lebih 1-2 kilo lah, tergantung tingkat kebasahan pakan yang kita buat nanti. Jika sangat basah mungkin bahan keringnya juga semakin banyak. Namun ketika bahan baku yang kita buat pakan silase atau pakan simpan sudah kelihatan kering, kalau kita genggam itu tidak terlalu basah, penambahan bahan kering pun tidak terlalu diwajibkan. Di dalam pembuatan pakan silase atau pakan fermentasi, sebetulnya itu kuncinya di kadar air atau tingkat kebasahan. Bagi kami yang sudah sering mencoba dalam pembuatan pakan silase, yaitu kalau secara teori 20-30%. Namun bagi kami itu tingkat kadar airnya semakin kering itu malah semakin bagus teman-teman. Kalau teman-teman itu ternaknya banyak sih enggak apa-apa ya, kita menggunakan angka maksimal itu 30%. Jika ternaknya masih sedikit ya, kurang lebih di bawah 10 ekor, lebih baik teman-teman membuat pakan itu dalam keadaan kering ya. Kenapa kok kita menyarankan pembuatan silase itu semakin kering? Jika pakan tersebut kita simpan itu setelah kita buka ya, itu maksimal adalah 3 hari. Lebih dari 3 hari nanti tingkat keasamannya semakin tinggi. Tingkat palatabilitas dari ternak tersebut akan turun. Nah, oke teman-teman, itu ulasan sedikit dari kami ya. Kita sudah melakukan penggilingan 2 kali ya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya sudah lembut sesuai yang kita inginkan. Ini nanti tinggal kita gelar dulu ya. Gelar, kita ratakan dulu di atas terpal. Kemudian di atasnya nanti kita berikan bahan kering. Kalau teman-teman memiliki konsentrat ya, berikan konsentrat di atasnya. Jika tidak ada konsentrat, bisa menggunakan dedak atau bekatul yang mudah di lingkungan teman-teman itu selalu kontinu. Pastikan dalam pembuatan pakan teman-teman itu selalu kontinu ya. Kalau silase ya silase terus, jangan berubah-ubah. Misalkan berubah-ubah itu tidak boleh langsung jek ya. Yang kita takutkan ternak tersebut mengalami stres. Setiap pergantian pakan pasti juga akan menyesuaikan dengan bau, rasa,
terus bentuk, bahkan kondisi pakan yang selalu berganti ya. Beda halnya kalau teman-teman itu sudah membiasakan ternak tersebut makan gonta-ganti. Kita ambil contoh, pagi pakan kering, terus sorenya pakan silase atau pakan basah atau rumput segar, terus malamnya komboran. Jika sudah kita gelar di atas terpal, terus kita hamburkan dedak atau bekatul bahkan konsentrat bahan kering, tinggal kita campur, kita aduk secara homogen, secara merata. Setelah semuanya bercampur, tinggal kita masukkan pada drum. Kalau teman-teman itu belum memiliki drum, bisa menggunakan plastik PE. Carilah ketebalan plastik tersebut atau plastik PE itu diangkat 1,5 mili. Pokoknya semakin tebal semakin bagus ya teman-teman. Setelah semuanya masuk di tong, tinggal lapisan paling atas itu bisa teman-teman berikan bahan kering. Contohnya bisa seperti dedak, konsentrat ataupun bahan kering yang lain, dengan tujuan supaya semakin kedap udara. Setelah semuanya sudah siap, tinggal kita tutup dan kita klem. Kalikan teman-teman cara pembuatan pakan silase dengan bahan baku rambanan. Nah, mungkin itu dulu teman-teman video singkat dari kami, karena kita pembuatannya malam, mungkin penjelasannya terlalu singkat ya. Kalau teman-teman masih bingung, bisa menanyakan di kolom komentar tentang perihal pembuatan pakan silase, bagaimana sih caranya pengukuran kadar air dengan menggunakan tangan. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.